Kota Bogor tidak hanya terkenal sebagai kota hujan, tetapi juga terkenal sebagai destinasi wisata kuliner berbagai macam jenis kuliner di kota Bogor. Doclang Pak Odik yang terletak di Jalan Pasir Kuda. Doclang Pak Odik masih berdiri dan dikelola oleh Bapak Ismail, yaitu anak dari Bapak Odik. Sejak tahun 1980-an dari Bapak. Ini kita ambil lontongnya dulu. Lontong itu kita buat dari beras pra. Setelah itu kita bungkus pakai daun patat namanya. Kita rebus selama 12 jam. Bumbu kacangnya itu kita pilih kacang yang benar-benar bagus. Kita masak dengan cara disangrai tanpa minyak. Kita haluskan dengan cara ditumbuk secara manual. Yang membedakan mungkin ciri khas dari sini bumbu kacang sama lontongnya. Belum. Doclang itu isinya terutama lontong ya. Lontong, isinya ada tahu, kentang, tambahan telur rebus. Bisa biasa cabai, bawang kita tumis, kita goreng gitu kan, baru campuran kacang tanpa campuran apa-apa. Ukuran untuk satu lontong itu sama dengan 1 liter beras. Mungkin udah ciri khas, kita dari dulu pakai daun patat ini karena daun patat ini menimbulkan aroma yang khas. Keunikannya ya mungkin tadi masyarakat yang dari bawah sampai ke atas tetap menyukai doclang. Ya, doclang adalah makanan tradisional Kota Bogor. Jadi makanan ini memang harus terus kita lestarikan, harus kita terus terangkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor. Karena tidak semua, terutama generasi-generasi sekarang, yang tahu tentang doclang. Jadi di kabupaten kota ini, usaha yang harus didaftarkan atau usaha yang menjadi tanggung jawab kita di Dinas Kabupaten Kota adalah usaha mikro. Jadi kan pembagiannya mikro, kecil, menengah, di mana mikro itu adalah beromset 300 juta per tahun atau beraset 50 juta di luar tanah dan bangunan. Jadi Pak Odi ini kalau misalkan omsetnya di bawah 300 juta per tahun atau maksimal 300 juta per tahun, atau katakanlah per bulan 300 juta dibagi 12, yaitu di 12 bulan ya, maksudnya kita 800.000 per hari, yaitu harus mendaftarkan ke Dinas Koperasi untuk dibina oleh kita. Atau kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan usaha, pendampingan usaha, pembinaan usaha, Pak Odi ini mendapat bimbingan dari kita. Ya tentu saja, karena kan makanan-makanan legendaris, makanan-makanan khas daerah itu, kalau kita bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Jadi masyarakat Kota Bogor khususnya, bahkan masyarakat atau pendatang dari luar Kota Bogor
harus tahu makanan khas Kota Bogor itu tidak hanya sekarang ya, kalau masyarakat sekarang kan kekinian misalkan roti unyil, ternyata ada makanan yang sudah lama, sudah jadul istilahnya, itulah salah satunya doclang. Sesal mula khusus saya pribadi, doclang ini memang menjadi makanan waktu saya tugas di salah satu instansi di Pemkot Bogor. Waktu kalau malam-malam pesan apa, doclang. Nah ini sangat bagus sekali kalau misalkan kita lapar-lapar, apalagi di musim hujan ini, itu pesan doclang atau makan doclang, karena di dalam doclang itu ada buras ya, kupat yang bisa mengganjal atau mengganti nasi saat di malam hari. Kalau misalkan nasi atau nasi goreng segabangnya disahkan berat, nah ini pertengahan antara nasi dan makanan ringan gitu. Jadi masyarakat Kota Bogor insya Allah sudah mengetahui, tapi memang masyarakat yang terutama generasi milenial, anak-anak muda sekarang memang tidak semua tahu. Makanya tugas kita adalah melestarikan. Bahkan saya berkeinginan doclang ini lebih dikenal, bahkan dari segi pengemasannya bagaimana agar lebih menarik di mata milenial atau generasi muda. Misalkan kemasannya dipercantik, kalau misalkan mereka bisa dibawa ke rumah, ataupun kalau misalkan kita mengadakan pameran, kadang-kadang kan kita ditanya tentang makanan khas Kota Bogor, kita bisa membawanya, dan tugas kita memang bagaimana cara pengemasannya agar doclang itu menarik dan awet dibawa kalau keluar kota gitu. Doclang sebagai makanan tradisional khas Bogor yang menyerupai ketupat sayur atau lebih miripnya menyerupai ketoprak yang memiliki bumbu kacang. Akan tetapi, doclang memiliki keunikan tersendiri yang dari sisi lontongnya yang dibuat dan dibungkus berbeda dari lontong pada umumnya yang ada. Bahan-bahan doclang terdiri dari pesor atau lontong, telur rebus, kentang, tahu, dan bumbu kacang. Doclang ialah singkatan bumbu ledok nganggo kacang yang memiliki arti bumbu kental pakai kacang. Keunikan yang dimiliki oleh doclang adalah pesor atau lontongnya yang berukuran cukup besar. Doclang berasal dari lontongnya sendiri yang disebut pesor oleh orang Sunda, di mana pembuatan pesor atau lontong doclang ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan menggunakan pembungkus dari daun patat. Daun patat ini memiliki aroma yang khas.